bahwa pada saat kegiatan ada hal yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Artinya apa? Bisa saja statistik yang kita lakukan memiliki hubungan atau memiliki pengaruh atau bahkan kebalikannya. Nah, untuk menentukan nanti ada tidaknya hubungan, ada tidaknya pengaruh atau sebaliknya, maka Bapak Ibu juga harus bisa bagaimana nanti Bapak Ibu bisa menyajikan data dengan baik dan benar. Artinya apa? Tidak asal melakukan penelitian, yang penting konsep, yang penting tugas selesai, bukan begitu. Tetapi pada saat kita melakukan penelitian, nomor satu yang harus dimiliki seorang peneliti adalah kejujuran. Artinya data itu memang harus betul-betul real, benar. Gitu. Terus berikutnya ada perencanaan. Makanya pada saat panjenengan mau melakukan penelitian, yang nomor satu pasti cari data dulu. Setelah data dulu, baru Bapak Ibu membuat konsep judul. Setelah itu Bapak Ibu membuat studi pendahuluan. Setelah studi pendahuluan berhasil, nanti Bapak Ibu akan lihat ada enggak masalah di sana. Nah, setelah itu Bapak harus tahu rumusan masalahnya apa. Setelah itu nanti tujuannya apa. Ini yang penting. Sehingga di akhir nanti hasil penelitian, maka hasil penelitian itu harus dapat dipublikasikan. Kebetulan kalau di Sitikes kita, ini sudah ada kewajiban publikasi Bapak Ibu. Sehingga nanti pada saat Bapak Ibu melakukan penelitian, Bapak Ibu wajib melakukan publikasi artikel di jurnal penelitian yang minimal sudah memiliki Sinta 5, minimal dengan kategori Sinta 5. Artinya apa? Kalau nanti kita dapat terpublish, itu adalah salah satu menunjukkan kualitas daripada penelitian kita. Oke. Sekarang Bapak Ibu kita berbicara ruang lingkup statistik. Statistik ada dua, ya, deskriptif atau statistik inferensial. Kalau kita di D3, dulu waktu kita D3, penelitian yang umum itu kita menggambarkan atau mendeskripsikan. Nah, itu biasanya kalau tingkatannya adalah deskriptif, itu sering kita digunakan di dalam karya tulis ilmiah, utamanya pada D3 perawatan. Nah, apa itu? Kita mencoba mengulas terkait dengan deskriptif. Penelitian deskriptif itu memberikan gambaran terhadap objek yang akan diteliti. Jadi kita menggambarkan. Nah, kalau pada kasus statistik yang sifatnya deskriptif, maka seorang peneliti harus pandai membuat narasi. Ya, harus pandai membuat narasi. Ya, harus pandai membuat kalimat, membuat pertanyaan sehingga nanti bisa dideskripsikan. Ya. Nah, hasil dari deskripsi ini nanti adalah bisa lewat narasi, bisa tabel, juga bisa statistik deskripsi, mean, median, modus misalkan. Itu juga bisa terkait dengan deskripsi. Kalau yang inferensial ini statistik yang digunakan untuk menganalisis. Ya, ini hasilnya bisa digenerasikan. Nah, ada dua pendekatan di dalam statistik inferensial. Satu, statistik dengan menggunakan parametrik. Kalau menggunakan parametrik, maka datanya adalah skala interval rasio dengan distribusinya normal. Jadi ini yang harus digaris bawahi Bapak Ibu. Kalau menggunakan statistik dengan pendekatan parametrik, maka datanya harus interval dan rasio, tapi distribusi datanya harus normal. Nah, kalau yang non parametrik itu skala datanya dengan skala data nominal dan skala data ordinal.
Data dengan skala interval atau rasio ini juga bisa, tetapi biasanya ini distribusinya nanti menjadi distribusi datanya menjadi tidak normal. Makanya nanti pada saat Bapak Ibu melakukan penelitian, Bapak Ibu juga harus tahu ini data saya kategorinya apa nanti. Gitu. Terus berikutnya, tipe data. Data dibagi menjadi dua berdasarkan tipenya. Ada data yang kategorikal, ada data yang numerik. Kalau kita lihat, ini berbagai tipe data. Ya. Nominal, ini adalah membedakan. Kemampuan data nominal itu hanya untuk membedakan. Kemampuan ordinal itu membedakan dan menentukan urutan. Itu ordinal. Interval itu bisa membedakan, bisa menentukan urutan, bisa besar beda. Kalau rasio itu membedakan, menentukan urutan, besar beda, dan juga kelipatan. Ini di rasio. Nah, ini juga bagian daripada kunci. Sehingga ini dipotret, dikunci, jadi penelitian saya apa, nanti ingin apa, ini lihat di sini. Saya menggunakan tipe data apa, skala datanya apa. Nah, oleh karena itu maka data yang sifatnya kategori, ya, skala data yang sifatnya kategorikal atau data kualitatif itu skala datanya adalah nominal dan ordinal. Bisa lihat di atas, nominal dan ordinal. Untuk apa? Nominal dan ordinal. Nominal itu membedakan, ordinal membedakan, dan juga menentukan urutan. Oke. Skala data nominal. Ini kita membahasnya mulai satu-satu, Bapak Ibu. Skala data nominal ini adalah skala yang ukurannya hanya membedakan kategori pengukuran tanpa ada makna. Ini untuk yang data nominal. Contohnya apa? Hanya dibedakan saja tapi tidak ada makna lain. Pria, wanita, nominal. Ya. Islam, Kristen, Katolik hanya sekedar dibedakan tapi tidak ada makna lain. Nominal. Kalau ordinal itu skala data yang ukurannya ada ranking, ya, atau urutan itu ada hasil ukurnya, ada ranking dan ada hasil ukurnya. Contohnya puas, tidak puas, sangat tidak puas, ini kan ranking. Atau pada saat kita kuliah SD, SMP, SMA, nah, ini ordinal. Terus yang numerik, data numerik atau kuantitatif. Jadi perlu diingat Bapak Ibu, data itu ada dua, kuali dan kuanti. Ya, kalau yang kuanti itu terdiri dari interval dan rasio. Ya, ini adalah yang kuanti, interval dan rasio. Apa itu interval? Data interval itu yang nilai ukurannya dipisah karena memiliki interval yang sama. Contoh, kita membandingkan berat badan misalkan dengan interval 10-15, ini kan intervalnya sama 5 kilo, terus interval kedua 20 sampai 25, interval macam ini interval tinggi, menit, derajat dan sebagainya, ini juga bisa ya. Ini adalah interval. Nah, skala data interval itu dapat dikonversi menjadi di skala data nominal atau diubah ke kategorikal. Caranya dengan Afibre atau Fibre ya. Ini ada caranya pada saat nanti Bapak Ibu membuka SPSS. Nah, sedangkan rasio ini datanya membedakan, memiliki arti tingkatan, memiliki besaran atau jarak tertentu di mana datanya mutlak, ya, absolutnya mutlak, ya. Rasio dan interval tidak banyak perbedaan kecuali rasio memiliki nilai mutlak. Nilai mutlak itu nilai nol. Contoh untuk yang rasio.
berat badan dalam kilogram 20 kilo itu artinya adalah 2 kali dari 10 kilo. Ya. Tetapi ya, ini artinya nanti akan berbeda bila Bapak Ibu misalkan suhu itu tidak dapat dirasiokan. Kenapa? Karena suhu itu bukan 2 kalinya. Misalkan suhunya 36. 36 itu berarti dibagi 2, bukan begitu ya. Kalau berat badan itu bisa, tapi kalau suhu itu tidak bisa ya. Nih. Nah, oleh karena itulah maka kita harus tahu terkait dengan jenis data. Berikutnya Bapak Ibu, variabel. Variabel penelitian itu ada 2 ya, terdapat 2. Yang pertama adalah variabel independen, yang kedua adalah variabel dependen. Ya. Variabel bebas ya atau independen ini sering disebut dengan variabel prediktor, stimulus, input dan sebagainya. Ini adalah variabel yang mempengaruhi. Sedangkan dependen ini variabel yang dipengaruhi. Contoh misalkan variabel dependen kunjungan ANC, variabel dependen adalah kematian ternyata. Artinya apa? Kunjungan ANC ini adalah variabel yang mempengaruhi daripada variabel dependen. Data. Berbicara data sama Bapak Ibu seperti tadi, data ada 2, kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu bentuknya kata, kalimat, atau gambar. Makanya kalau Bapak Ibu melakukan penelitian dengan data yang didapat atau jenis penelitiannya adalah kualitatif, Bapak Ibu harus pandai bertanya, harus pandai membuat narasi. Karena keberhasilan daripada penelitian kualitatif adalah kepandaian seorang peneliti dalam menggali data disajikan dengan kata, kalimat, atau gambar. Sedangkan kuantitatif itu data yang berbentuk angka, ya, angka-angka, contoh berat badan, misalkan ya panjang jalan dan sebagainya, data. Intinya bentuknya angka. Ini kalau kuantitatif. Tinggal Bapak Ibu nanti pada saat penelitian, Bapak Ibu mau kuanti apa kuali, gitu. Kalau menurut sumbernya itu dibagi 3. Primer yang pertama. Primer itu diambil dari sumber langsung. Ya. Jadi pada saat Bapak ketemu dengan responden, ya, saat penelitian dimulai data belum ada. Datanya setelah Bapak bertanya. Ini adalah primer, ya. Kalau sekunder itu diperoleh dari sumber lain, ya. Bisa saja, ya, pada saat panjenengan mau meneliti data sudah ada. Contoh misalkan Bapak Ibu di puskesmas atau di rumah sakit mau meneliti misalkan, tapi data sudah ada direkam medis, masuk data sekunder. Karena data sudah ada atau diambil dari sumber lain, sudah ada pada saat kita memulai penelitian. Kalau data tersier itu data yang diolah dan ditarik kesimpulan, ya, bisa dari berbagai sumber. Misalkan dari jurnal, dari internet, dari kita ngambil berbagai sumber, baru kita tarik kesimpulan. Ini adalah data tersier. Terus bagaimana caranya untuk mengumpulkan data? Karena mengumpulkan data ini kan bagian dari kegiatan kita di lapangan. Karena dengan kita bisa mengumpulkan data, maka kita berupaya untuk menjawab permasalahan. Makanya kan nanti Bapak Ibu pada saat melakukan penelitian, Bapak Ibu ini membuat hipotesa. Hipotesa adalah jawaban sementara. Nah, jawaban sementara itu bisa ditentukan berdasarkan teori yang Bapak Ibu punyai. Jadi hipotesa adalah jawaban sementara. Misalkan jawaban sementaranya ada pengaruh atau ada. Nah,
jawaban itu harus diuji dulu apakah hipotesa kita benar atau tidak. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui bagaimana nih caranya untuk mengumpulkan data. Data yang digali itu harus dalam kondisi objektif, artinya benar dari lokasi penelitian. Ya, terus alat pengumpul data atau instrumen penelitian itu harus relevan. Contoh, misalkan Bapak Ibu alat ukurnya instrumennya adalah kuesioner, maka kuesionernya juga harus relevan, harus sesuai. Gitu. Ada pihak yang dihubungi atau yang disebut dengan sampel penelitian. Ini untuk penelitian kuantitatif dan subjek untuk penelitian kualitatif. Jadi Bapak Ibu, ya. Ada pihak yang dihubungi. Kalau untuk penelitian kuantitatif, ya, itu disebut dengan sampel, tapi kalau untuk kualitatif itu disebut dengan subjek. Terus berikutnya ada prinsip kerahasiaan. Ini adalah teknik mengumpulkan data, Bapak Ibu. Metode angket, misalkan kita menggunakan metode angket nih. Ini adalah serangkaian atau daftar pertanyaan yang sudah disusun sistematik untuk dikirim dan diisi oleh responden. Ini kalau kita menggunakan angket, jadi sudah ada pertanyaannya tinggal diisi. Nah, tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, oleh karena itu nanti Bapak Ibu harus paham bagaimana caranya supaya data yang kita kirimkan itu betul-betul sampai dan dapat diisi oleh responden. Contoh tadi adalah angket. Angket itu nanti ada dua Bapak Ibu, tertutup dan terbuka. Kita mau dengan pertanyaan tertutup atau terbuka, misalkan begitu. Terus pengumpulan data berikutnya dengan cara wawancara. Ini adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada responden. Artinya kalau kita berbicara tentu kita juga harus memiliki informasi terkait subjek yang perlu kita tanyakan. Ya, tadi angket, yang kedua ada wawancara. Yang ketiga, pada saat kita wawancara, kita juga harus paham apakah pertanyaan yang akan kita berikan itu terstruktur atau tidak. Terstruktur itu artinya pertanyaan itu sudah disusun sedemikian rupa. Kalau tidak terstruktur berarti pertanyaan kita itu acak mengikuti jawaban daripada responden atau subjek. Ini adalah langkah-langkah wawancara. Saya rasa langkah-langkah wawancara tidak itu Bapak Ibu pasti sudah paham. Terus pengumpulan data yang berikutnya observasi. Observasi ini adalah pengamatan, ya, di mana dengan cara kita mengamati, kemudian kita lakukan pencatatan secara sistematis terhadap unsur yang tampak. Yang tampak artinya yang pada saat kita melakukan pengamatan terjadi gejala atau tanda-tanda yang perlu kita ambil. Ini kalau kita observasi. Pada saat kita melakukan observasi, maka kita membutuhkan dua sisi. Artinya apa? Observasi dari partisipasi dan observasi tak partisipasi. Artinya kita membutuhkan berbagai macam sudut pandang untuk melihat supaya pengamatan yang kita lakukan itu dapat menghasilkan observasi yang baik. Sama apa yang mau kita inginkan, kalau yang terstruktur observasinya juga akan disusun secara bagus. Tapi kalau tidak terstruktur, maka observasi itu hanya dilakukan secara terus pengumpulan data berikutnya adalah studi dokumen.
Pengumpulan data yang tidak langsung ini ditunjukkan kepada subjek penelitian. Ya, makanya pada saat studi dokumen itu dengan melihat data-data yang ada, dokumen yang ada. Nah, pada saat kita studi dokumen, maka kita harus tahu nih, dokumen ini termasuk dokumen primer atau sekunder. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa memasukkan data ini menjadi data yang tepat. Data sudah, jenis data sudah Bapak Ibu. Baru kita akan masuk ke variabel. Berbicara variabel, maka kita akan berbicara bagaimana caranya kita bisa membawa variabel satu dan variabel lainnya ini menjadi suatu. Artinya apa? Variabel ini bisa dihubungkan satu dengan yang lain yang hasilnya nanti bisa menjadi hubungan atau bisa menjadi pengaruh. Ini kalau kita berbicara variabel. Nah, oleh karena itu maka variabel itu adalah atribut. Kalau atribut berarti variabel itu adalah alat kelengkapan ya yang berfungsi satu dengan yang lainnya itu saling menjembatani atau saling menghubungkan. Makanya tadi variabel ada dua, independen dan independen. Contoh, berat badan, warna, partisipasi petani, misalkan ya, ini adalah variabel. Ya, tinggal nanti dihubungkan dengan apa? Ada dua. Terdapat hubungan antar variabel dan sifatnya tidak saling mempengaruhi. Ini adalah non-kausalitas simetri. Ini jenis hubungan. Di antara dua variabel tadi, nanti bisa kita lihat jenis hubungannya apa. Gitu ya. Yang kedua jenis hubungannya adalah asimetri. Hubungan antar variabel yang terjadi itu bersifat satu mempengaruhi independen dan yang lainnya dipengaruhi. Ada simetri, ada asimetri. Yang ketiga, ada resiprok, di mana hubungan antar variabel itu bersifat saling mempengaruhi. Jadi begini Bapak Ibu, dua variabel itu bisa saling mempengaruhi, bisa satu mempengaruhi, satu tidak terpengaruh, atau satu mempengaruhi, satu tidak terpengaruh, atau bahwa dua-duanya tidak saling mempengaruhi. Jadi hasilnya bisa semacam itu. Nah, oleh karena itu, maka kalau kita melihat dari fungsinya, variabel independen, tadi kan ada dua, independen, dependen, ada moderating, ya, ada intervening, ya, ada variabel kontrol. Kita berbicara terkait independen. Independen disebut juga dengan variabel bebas. Ya, variabel bebas ini mempengaruhi variabel yang lain. Jadi ini adalah yang mempengaruhi untuk variabel bebas. Ya, variabel bebas ini merupakan variabel yang faktornya bisa diukur, bisa dimanipulasi, atau bisa dipilih oleh peneliti. Ini adalah untuk variabel bebas, ya. Terus ada variabel independen, ya. Kalau variabel independen ini tadi independen, ada variabel dependen. Kalau variabel dependen itu adalah variabel tergantung. Tergantung artinya variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena variabel bebas. Variabel ini itu tergantung dari variabel independen. Nah, oleh karena itu maka variabel dependen ini adalah variabel yang faktornya diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel independen. Ini yang sering kita pakai. Ada dua, independen dan dependen. Ya. Sekarang kita mencoba mengerti ada variabel moderat. Apa itu variabel moderat? Variabel moderat ini variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk mengetahui
apakah variabel tersebut mengubah hubungan atau tidak. Nah, setelah ada dua tadi, kira-kira nanti bisa berubah atau tidak. Itu Bapak Ibu. Misalkan, ya, ini contoh. Ada hubungan antara promosi di media televisi dengan meningkatnya kesadaran petani menggunakan pupuk organik. Misalkan, kita contoh, variabel bebasnya adalah promosi. Ya, variabel tergantungnya adalah kesadaran menggunakan pupuk organik. Nah, variabel moderatnya adalah media promosi. Artinya apa? Media promosi, kalau yang di atas tadi dicontohkan medianya adalah televisi, bisa jadi kalau medianya menggunakan media cetak, bisa jadi tingkat kesadarannya juga akan berubah. Akhirnya artinya tidak sama. Terus ada variabel kontrol. Ya. Variabel kontrol itu didefinisikan sebagai variabel yang faktornya dikontrol oleh peneliti untuk menetralisir pengaruhnya. Contoh nih, ada hipotesa. Ya, ada pengaruh kontras warna baju terhadap keputusan membeli di kalangan wanita. Variabel bebasnya apa? Kontras warna. Variabel tergantungnya membeli dan variabel kontrolnya adalah wanita. Nah, apa yang disukai wanita ini bisa berubah kalau ternyata yang milih adalah laki-laki. Ini adalah variabel kontrol. Terus berikutnya ada variabel intervening atau pengganggu. Variabel yang mempengaruhi hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. Ini disebut dengan intervening. Variabel pengganggu ini sifatnya adalah hipotetikal, artinya secara konkret pengaruhnya tidak kelihatan, tapi nanti lambat laun akan kelihatan. Ya. Contoh variabel pengganggu. Ada hipotesa. Jika minat terhadap tugas meningkat, maka kinerja mengerjakan tugas akan semakin meningkat. Ini misalkan ada hipotesanya. Misalkan, jika minat terhadap tugas itu meningkat, maka kinerja untuk menyelesaikan tugas juga akan meningkat. Harusnya begitu. Variabel bebasnya adalah minat terhadap tugas. Variabel tergantungnya adalah kinerja dalam mengerjakan tugas. Variabel pengganggunya adalah proses belajar. Bagaimana bisa mengerjakan tugas kalau misalkan dia tidak pernah mengikuti proses belajar, misalkan begitu. Ya, jadi ini penting. Nah, oleh karena itu maka layanan yang baik ya, ini mempengaruhi kepuasan pelanggan. Jadi artinya bahwa variabel itu nanti bisa saling berhubungan kalau memang antar variabel itu memiliki sinergi yang sama. Ini adalah contoh dari variabel. Sampai sini kira-kira ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu terkait dengan konsep pembelajaran biostatistik? Saya rasa tidak terlalu susah ya Bapak Ibu untuk konsep statistik yang awal ini. Ada yang didiskusikan Bapak Ibu? Halo? Masih di tempat semuanya kah? Masih di tempat. Ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Masih sadar, belum semaput Bapak. Belum semaput ya? Lagi proses bingung, Pak. Nah, yang dibingungi yang mana ini? Bingung sekali. Intinya begini. Kalau yang variabel pengganggu ini kayaknya jelas Pak, yang hipotesisnya. Tapi yang depan-depan itu agak gimana gitu Pak? Oke, kita lihat dulu nih. Pengganggu paham ya? Oke. Variabel kontrol. Ini variabel kontrol Bapak Ibu. Variabel kontrol itu artinya bahwa variabel ini, variabel yang dihipotesis itu kita contohkan saja dah. Kontrol. Misalkan hipotesisnya ada pengaruh kontras antara warna baju terhadap keputusan membeli di kalangan wanita. Artinya begini, wanita kalau beli baju itu pasti warna yang diinginkan itu warna favorit.
Dan warna favorit itu kebanyakan hampir semua kalau wanita itu sama. Misalkan begitu. Nah, kita lihat variabel kontrolnya. Yang jadi variabel bebas itu warna kontras. Ya, warna-warna yang mencolok misalkan begitu nggih. Variabel tergantungnya keputusan membeli. Jadi beli atau tidak. Ini ada variabel tergantungnya. Nah, variabel kontrolnya ini adalah perempuan jenis kelamin yang ada di dalam hipotesa. Artinya apa? Variabel kontrol ini, hipotesa ini bisa berubah kalau variabel kontrolnya berubah. Contoh, kalau wanita, kalimat wanita ini diganti dengan laki-laki, bisa jadi tidak ada pengaruh hipotesisnya. Begitu loh Ibu. Jadi ini kita buat contoh hipotesa, ada pengaruh kontras warna baju terhadap keputusan membeli di kalangan wanita, itu karena variabel kontrolnya yang kita milih adalah wanita. Tapi kalau wanita ini kita ganti laki-laki, bisa jadi hipotesasnya tidak ada pengaruh warna kontras baju terhadap keputusan membeli di kalangan laki-laki. Jadi wanita ini juga memiliki kontrol yang besar. Cuman pada saat Bapak Ibu penelitian yang muncul cuma 2 variabel. Hati. Ibu pada saat penelitian itu yang muncul cuma 2, dependent dan independent. Nah, di dalam variabel independent dan dependent itu pasti nanti ada beberapa variabel ini yang kita harus hati-hati, yang kita kadang tidak tahu, tidak menyadarinya, karena kita tahunya harus ada faktor yang mempengaruhi, harus ada faktor yang dipengaruhi, hanya itu saja. Padahal variabel banyak sekali nanti. Ini untuk yang variabel kontrol Bapak Ibu. Untuk yang moderat ini adalah contohnya ada hubungan antara promosi di media televisi dengan meningkatnya kesadaran petani menggunakan pupuk organik. Variabel bebasnya ini promosi, variabel tergantungnya sadar, kan begitu. Dan terus yang moderatnya apa? Medianya. Kalau media televisi ini diganti dengan media cetak, bisa jadi petani tidak sadar, artinya tidak mengalami peningkatan kesadaran. Jadi variabel-variabel semacam ini perlu Bapak Ibu. Contoh misalkan Bapak Ibu nih melakukan penelitian di rumah sakit. Misalkan hubungan atau pengaruh metode keperawatan tim misalkan ya terhadap keberhasilan dalam perawatan luka misalkan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nih, nanti ada variabel apa saja kira-kira yang mempengaruhi. Tetapi yang jelas nomor 1 yang akan dilihat variabel cuma 2, independent dan dependent. Ini yang sering kita baca. Tanpa kita melihat di dalamnya nanti ada moderat, ada kontrol, ada pengganggu, karena biasanya nanti yang akan kita teliti hanya variabel yang dipengaruhi dan yang mempengaruhi. Begitu saja kira-kira Bapak Ibu. Ya Pak. Ada yang didiskusikan? Kalau tidak ada, saya lanjut materi berikutnya. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Siap. Ini lanjut Pak. Oke, saya masuk dua materi. Oke. Oke. Kita masuk di penyajian data Bapak Ibu. Bapak Ibu, data itu harus disajikan dengan cara disusun supaya mudah untuk dipahami. Jadi Bapak Ibu jangan asal dapat data terus dimasukkan. Kalau akhirnya tidak bisa dipahami, susah juga. Makanya data harus disusun supaya dapat dipahami. Penyusunan atau penyajian data ini sangat penting. Karena apa? Akan mempengaruhi bagaimana cara kita membaca data dan bagaimana cara kita melakukan analisis data. Makanya biasanya data yang paling sering digunakan itu kan biasanya dengan menggunakan
tabel frekuensi atau menggunakan grafik. Kenapa? Dengan kita melihat tabel frekuensi atau grafik, kita sudah bisa membaca artinya apa. Nah, saya yakin di rumah sakit atau di puskesmas atau di klinik banyak sekali data-data yang disajikan dalam bentuk grafik, ya, atau yang tabel atau yang lain. Oke. Ini adalah kelompok penyajian data. Untuk penyajian data kualitatif ini perlu diingat skalanya nominal dan ordinal. Untuk kuantitatif, ya, ini interval dan rasio seperti tadi yang di awal. Oke. Setelah itu data disajikan. Ini rata-rata kan penyajiannya semacam ini, ya. Bapak Ibu, penyajian data dalam bentuk tabel frekuensi, nomor tabel, judul tabel, jumlah data. Kategorinya apa? Misalkan ya umur, frekuensinya misalkan kategorinya umur 5, 10, misalkan ya 11, 15, 16, 20 misalkan. Nanti frekuensinya ada berapa, persentasenya ada berapa, sumber data dari mana. Ini seperti biasa. Berikutnya adalah penyajian data. Penyajian data itu bisa disajikan dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah diagram. Ya, diagram. Ya. Kalau diagram itu berisi seluruh informasi, ya. Data disajikan sehingga pembaca tidak perlu mencari informasi. Karena apa? Di diagram sudah ada. Mulai nomor diagram, judul dan sebagainya sudah ada. Sudah disajikan, ya. Ini adalah penyajian data, ya. Bisa dalam bentuk diagram, ya, grafik, tabel dan sebagainya. Nah, kelebihan, ya, dalam bentuk grafik. Apa kelebihannya? Satu, mudah diingat. Yang kedua, biasanya menarik karena kalau sudah ada grafik, ada gambar begitu, ya, ada warna-warni, kita sangat tertarik untuk membaca. Terus informasinya visual, ya, terus bisa menyajikan perubahan hubungan. Itu kalau kita grafik. Tapi ada kekurangannya. Penyajian yang tidak sesuai dengan tujuan ini nanti akan menghasilkan penyajian yang salah. Terus gambaran umum, ya, biasanya kurang menarik, ya, karena banyak dipengaruhi oleh skala-skala yang misalkan kita salah masukkan maka tidak akan muncul. Biasanya begitu. Ini terkait. Kita lihat penyajian data kualitatif. Data kualitatif. Data kualitatif itu dihasilkan dari pertanyaan terbuka. Ya, terbuka. Makanya tadi saya bilang, kalau kualitatif, Bapak Ibu harus pandai bertanya. Harus pandai menggali pertanyaan. Karena didapatkan dari pertanyaan. Contoh pertanyaan terbukanya. Mengapa Anda mencari pekerjaan di Korea? Misalkan jawabannya kan bisa beraneka ragam Bapak Ibu. Misalkan jawabannya, ya, karena di Korea gajinya besar. Nah, dari satu pokok pertanyaan itu, Bapak Ibu bisa menjabarkan menjadi berbagai macam pertanyaan dari satu pertanyaan. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan terbuka. Ya. Sedangkan data di kualitatif, ya, data kualitatif misalkan nih, kalau misalnya tadi jawabannya di Taiwan sudah mencari pekerjaan, gajinya besar, Taiwan banyak peluang, itu kita lihat nih. Nah, semua jawaban ini didapatkan berdasarkan bagaimana cara kita melakukan pertanyaan. Itu tadi. Yang kedua, penyajian data dalam bentuk tabel. Ya, tabel. Kalau disajikan dalam bentuk tabel, maka harus ada pembagian kelas yang didasarkan pada kategori tertentu. Contoh, interpretasi apa yang dapat diperoleh dari tabel di bawah ini. Misalkan ya, kita melihat data nih, ya, penyajian data dalam bentuk diagram juga demikian. Penyajian data dalam bentuk diagram V juga demikian. Kategori batang juga demikian. Artinya kita sudah tahu data yang harus dimasukkan dan nanti kira-kira interpretasinya seperti apa. Ya, ini contoh data dalam bentuk chart.
ya. Irisan-irisan persentase ini sudah disajikan di sini. Artinya dengan kita melihat warna, kita juga sudah tahu warna ini ditujukan ke apa dan artinya bagaimana. Di sini. Untuk batang juga demikian. Ya. Kalau batang, tinggal tinggi rendahnya, kita juga bisa lihat ini. Di bawah sini tinggal kita tulis kabupaten A, B, C, D, E. Jumlah penduduknya pada tahun sekian-sekian. Gitu, ya. Tadi yang kuali. Sekarang yang kuanti. Kuanti ini data yang dibuat berdasarkan pengukuran interval dan rasio. Ya. Data dari responden umumnya bervariasi, sehingga perlu disederhanakan dengan cara mengelompokkan data menjadi kelas interval-interval tertentu. Ini adalah data kuanti. Ya. Penyederhanaan data harus disederhanakan karena tadi jawabannya berbagai macam. Contoh, distribusi ke frekuensi. Pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori, dan setiap data itu tidak dapat dimasukkan ke dalam 2 atau lebih kategori. Jadi data dimasukkan ke dalam kelas tertentu. Tujuannya untuk apa? Untuk informatif dan mudah dipahami, supaya kita paham. Ya, supaya kita paham. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, urutan data. Setelah data urut, misalkan dapat angka, begitu data diurutkan, harus kita buat kategori atau kita buat kelas data dulu. Kita membuat interval data, baru kita membuat tabel frekuensi. Setelah itu baru kita lakukan tabulasi. Ya. Ini adalah penyajian di dalam data dan interpretasinya. Tabel frekuensi atau diagram itu bisa terdiri dari histogram, polygon, ogive, stem, and add diagram. Saya yakin kalau Bapak Ibu bingung ini nanti pada saat Bapak Ibu membuka SPSS, data sudah dimasukkan, data ini akan ketemu nih. Bapak mau tampilkan dalam bentuk apa? Histogram, polygon, ogive atau stem sudah ada, tinggal Bapak Ibu klik. Ya, yang penting adalah bagaimana nanti Bapak Ibu bisa memasukkan data. Langkah-langkahnya, bagaimana cara mengurutkan data dari paling kecil ke yang besar. Ya, data itu diurutkan dulu dari yang kecil ke yang besar. Tujuannya apa? Untuk memudahkan melakukan perhitungan. Contoh nih Bu, ini mengurutkan data nih dari yang kecil ke yang besar, diurutkan datanya. Nama kecamatan misalkan, ini yang dilayani kecil sampai besar. Nilai terkecil 215, nilai terbesar 9.750. Langkah kedua, kita membuat kategori atau kelas data. Ya, memang tidak ada urutan pasti, tapi kita juga harus bisa mengestimasi. Langkahnya banyaknya kelas atau kategori sesuai dengan kebutuhan. Ya, contohnya, langkah ketiga contohnya untuk menentukan interval kelas. Interval kelas itu sama dengan R bagi K. Artinya apa? Nilai terbesar dikurangi nilai terkecil dibagi jumlah kelas. Nanti akan ketemu Bapak Ibu. Ini adalah intervalnya. Ya, ini adalah intervalnya. Oke. Kita hitung. Nilai tertinggi tadi adalah 9.750. Nilai terendahnya adalah 215. Jadi interval kelasnya ya, itu 9.750 dikurangi 215 dibagi 5 kelas. Kita buat 5 kelas. Maka kita ketemu interval kelas 1907. Ini jarak nilai terendah dan nilai tertinggi. Jaraknya nilai terendah dengan nilai tertinggi. Ini kalau kita buat interval ya, interval kelas. Ya. Tadi paling rendah kan 215, paling tinggi adalah 900-an, 9.700 tadi ya. Jadi kita buat nih intervalnya. Nilai tertinggi 215 ditambah tertingginya adalah 1907, maka ketemu 2122.
nilai terendahnya untuk kelas yang kedua, karena di sini adalah nilai tertinggi 2122, ya, maka nilai terendah kelas ke-1 adalah 2123. Ini yang rendah, ini yang tinggi. Gitu, biar dengan tidak bingung. Ini yang rendah, ini yang tinggi kalau interval. Jadi ini ditambah 1. Jadi 2123. Begitu seterusnya. Ini adalah interval kelas. Ya. Tidak ada loncatan, Bapak Ibu. Sudah saya buatkan saat contohnya. Mudah-mudahan nanti penyajian datanya Bapak Ibu tidak bingung. Ya. Begitu juga dengan batas kelas. Tadi interval lagi sudah jelas 2115. Maka batas bawahnya adalah 11 ini, batas atasnya adalah 11. Tabulasi data ini kita mencoba tabulasi. Tabulasi data. Ya. Oke. 1 sampai 14. Karena ini adalah 215, ini adalah faktor terkecil, ya. Tadi dikurangi dengan faktor tertinggi 21 di interval pertama 2122. Jadi 215 dikurangi 2122. Maka jaraknya adalah 14. Distribusi frekuensi relatif. Ini juga demikian Bapak Ibu. Frekuensi setiap kelas itu dibandingkan dengan frekuensi total. Tujuannya apa? Untuk memudahkan membaca. Ya. Nilai tengah. Kalau nilai tengah saya rasa Bapak Ibu tidak kesusahan. Ya. Tanda atau prinsip dari suatu interval kelas dan merupakan suatu angka yang dapat dianggap mewakili suatu interval kelas, itu diambilnya adalah nilai tengah. Ya. Contoh, nilai tengah dari 215 sampai 2122 ini dijumlahkan, ya, kemudian dibagi 2. Ketemunya adalah 1168. 1168 didapatkan berdasarkan 215 ditambah 2122 kemudian dibagi 2. Ketemulah yang namanya nilai tengah. Ini nilai tepi kelas. Sama nih. Kalau nilai tepi kelas itu ditambahkan antara interval yang tinggi di kolom 1 ditambahkan interval yang bawah di kolom 2. 2122 ini di kolom tinggi ditambahkan interval 2123 yang kolom rendah dibagi 2. Ketemunya 2122. Ini untuk tepi kelas. Ini frekuensi kumulatif. Baik. Agak susah Pak, ya, karena ini kita buat manual Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti pada saat sudah menggunakan SPSS, data sudah dimasukkan di data view sama review data, beres, tidak ada masalah. Ya, cuman caranya begini, hampir sama begini. Cuman nanti kalau tinggal dimasukkan rumus, ketemu. Ini nilai kumulatifnya. Ini kalau grafik. Apakah grafik bisa digunakan sebagai laporan? Sangat bisa. Kenapa tidak? Ya kan? Manusia itu pada umumnya tertarik dengan gambar, sehingga dengan kita menampilkan grafik dalam bentuk visual itu biasanya mudah menarik dan mudah untuk diingat. Nah, biasanya grafik itu digunakan sebagai simpulan akhir tanpa menghilangkan maknanya. Artinya apa? Dengan grafik kita sudah tahu. Ini kalau histogram, kita menggunakan histogram, ya. Sebetulnya sama, hampir sama dengan seperti batang. Hanya saja tinggal yang kita sajikan itu kita harus paham. Ini dalam bentuk grafik poligon. Grafik poligon begini. Ya. Ini kurva Olive. Ya, berlawanan. Mana yang lebih, mana yang kurang. Ini adalah kurva. Ini di SPSS ada semua Bapak Ibu. Ya. Ini kalau kita menggunakan stem left diagram, ya, data yang puluhan mana, data yang ratusan mana.
Ini frekuensi distribusi kumulatif, ya, bisa disajikan dengan berbagai macam. Ini tinggal hanya penyajian data, Bapak Ibu. Udah, Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan? Kira-kira bingung, mumet? Nggih, tambah mumet. Nggak usah bingung Bapak Ibu, ini hanya yang slide kedua, ini hanya terkait dengan bagaimana kita menyajikan data. Artinya, dengan kita menyajikan data yang baik dan benar, maka akan mempermudah orang lain atau pembaca atau responden untuk memahami apa yang kita sampaikan. Nah, pada saat kita membuat penyajian data, modelnya, bentuknya bermacam-macam. Bisa grafik, bisa tabel, bisa kurva, dan sebagainya. Hanya begitu intinya. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan. Jangan banyak-banyak mumet Bapak Ibu. Tambah mumet, Pak. Banyak kerjaan ya. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan? Atau cukup materi tak kirim? Nanti kalau misalkan ada yang didiskusikan, boleh kontak saya. Nggih, ngaten mawon sampun. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Puninin Ya, ngeten Pak. mau. Jadi begitu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Nanti misalkan Bapak Ibu ada yang ditanyakan, bisa WA ke saya. Terus data nanti saya kirim ke koordinator. Begitu ya Bapak Ibu. Nggih, Pak. Nggih. Ya, Pak. Izin ngambil screenshot gambar dulu. Sebentar, Pak. Siap, dihidupkan. Pak. Jangan dimasukkan ke TikTok, Pak. Mau pakai anu dulu, Pak. Ya, oke. Pak Nanto, Oke. ada, mohon maaf Pak, ada kelas khusus untuk SPSS-nya nggak sih Pak? Kebetulan saya kalau kelas khusus buatan nonton. Cuman gini Bapak Ibu, nanti kan tiap sub pokok bahasan kan diajar oleh berbagai macam dosen ya. Kebetulan untuk saya dipasrai oleh koordinator untuk menyampaikan terkait dengan konsep dasar. Nah, nanti terkait dengan Pak, kalau saya penelitian menggunakan uji, misalkan ya, saya menggunakan ferment, saya menggunakan uji kayak gini, nanti siapa Pak? Nanti ada dosen yang mengajarkan. Namun demikian Bapak Ibu, nanti kalau misalkan Bapak Ibu kok kesulitan mau diskusi dengan saya siap. Ternuwun Bapak. Oke. Ngoten nggih Bu, artinya begini, ini masih konsep dasar. Nanti kalau saya langsung masuk, Bapak Ibu caranya melakukan uji dengan menggunakan Spearman rank itu begini. Nanti saya tabrakan dengan pengajar lainnya Bapak Ibu. Karena yang ngajar itu bimbingan nggih Pak Narton. Siap Bu Nanin, siap. Nanti apabila Bapak Ibu ada kesulitan kok mau berdiskusi dengan saya, siap. Ngoten nggih? Nuwun. Ya. Pak. Les khusus. Dalam Buka les khusus, Pak. Bimbingan khusus. nanti kalau Bapak Ibu sudah dapat data, ya, sudah punya data, nanti Bapak Ibu akan dipandu oleh masing-masing pembimbing. Nah, pada saat panjenengan dipandu oleh masing-masing pembimbing, Bapak Ibu Kapan itu pembagian pembimbing itu? Pembagian pembimbing katanya prodi, Ibu. Makanya kan soalnya kan ini masih dasar gitu. Makanya kita dasar dulu. Nanti setelah dasar baru ada tingkatannya terkait dengan menggunakan uji-uji. Yang paling penting Bapak Ibu nanti pelajari adalah
pahami dulu terkait dengan statistik. Hampir semua mahasiswa biasanya kelemahannya di statistik. Pak, apakah boleh statistik itu dibantu orang lain? Boleh, bukan tidak boleh, boleh. Yang penting panjenengan nanti tanya, ini kok hasilnya semacam ini tuh bagaimana ceritanya? Bagaimana cara bacanya? Itu yang paling penting. Jadi kalau Bapak Ibu dibantu orang, tapi Bapak Ibu tidak tanya gimana cara bacanya, bagaimana dan sebagainya, Bapak Ibu pasti akan kesusahan. Ngoten nggih Bapak Ibu? Nggih, matur nuwun Bapak. Nggih, sami-sami. Habis ini materi saya kirim ke koordinator yang tadi saya. Nanti Bapak Ibu bisa minta beli. Begitu nggih? Nggih, sembah nuwun sangat. Nggih, baik kami tutup Bapak Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.